Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, rekan-rekan sejawat sekalian. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada hari ini bersama dengan rekan-rekan sejawat dari terutama ya dari Rumah Sakit Jejaring Pengampuan dari RSCM untuk layanan onkologi. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Salawat serta salam kami haturkan kehadiran kepada junjungan kita Rasulullah SAW, teladan kita hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya Nurdiana akan memandu webinar dalam rangka Hari Kanker Sedunia untuk sesi pada hari ini. Jadi pada sesi ini nanti kita akan menampilkan narasumber. Ini narasumbernya merupakan praktisi untuk keperawatan onkologi di RSCM. Beliau merupakan perawat yang sudah cukup senior dan sudah sangat berpengalaman dalam perawatan pasien dengan pasien kanker. Yang pada hari ini nanti Ibu Nurse Emi Sulistiyowati, Sarjana Keperawatan, akan menyampaikan materi dengan topik asuhan keperawatan dengan tindakan leukophoresis pada pasien leukemia akut. Saya akan membacakan kurikulum vitae dari Nurse Emi Sulistiyowati. Bu Emi merupakan alumni dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Beliau menamatkan S1 dan program profesi nurse-nya pada tahun 2005. Beliau juga telah mengikuti beberapa pelatihan untuk menunjang tugas-tugasnya sebagai perawat onkologi. Salah satunya yaitu di Royal Perth Hospital ya, untuk pelatihan ruang RIM. Kemudian dengan beberapa pelatihan yang lainnya. Beliau memiliki pengalaman organisasi di keanggotaan, selain keanggotaan PPNI tentunya, dan juga sebagai perawat di keanggotaan perawat di Himpunan Perawat Onkologi Indonesia dari tahun 2005 sampai dengan sekarang. Nah, untuk pengalaman kerja ini sudah cukup banyak sekali pengalamannya ya, sejak sebagai staf keperawatan hingga sekarang ini beliau sebagai perawat klinis ya di ruang, terutama di ruang apresis sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang. Beliau juga telah mengikuti kegiatan di taraf internasional ya untuk menghadiri konferensi AONS ya, atau Asosiasi Onkologi Internasional di tahun 2015 di Seoul dan 2017 di Beijing. Kepada Ibu Emi dipersilakan untuk menyampaikan materinya dalam waktu 30 menit supaya nanti kita bisa ada waktu untuk diskusi ya, Bu Emi. Silakan Bu Emi. Ya, baik Ibu Nana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing ilmu di bidang keperawatan untuk Rumah Sakit RSCM dan untuk teman sejawat di Rumah Sakit Pengampuan RSCM. Judul yang diberikan pada saya adalah asuhan keperawatan tindakan leukophoresis pada pasien leukemia akut. Kita ketahui, mungkin sudah dijelaskan oleh dokter sebelumnya, leukemia akut adalah suatu penyakit yang disebut orang kanker darah, di mana terjadi keganasan sel darah putih, di mana terjadi kegagalan dari sumsum tulang, di mana terjadi perkembangbiakan proliferasi sel darah putih dengan sangat residif gitu ya, banyak dalam waktu yang singkat, sehingga dia mengalami leukositosis yang bisa menyebabkan terdesaknya sel-sel darah normal di pembuluh darah tersebut, bisa menyebabkan kematian dan kerusakan. Juga bisa mengganggu aliran darah di pembuluh darah tersebut. Ini adalah dari Kemenkes RI 2019. Jenis leukemia akut itu ada 2 jenis, yaitu tipe mieloid yang kita sebut AML, biasa terjadi pada orang dewasa, kemudian pada orang anak-anak gitu adalah ALL tipe limfoid. Nah, kalau kita lihat secara mata kasat ya, darah merah. Tapi bila dengan mikroskop dilihat itu di dalamnya banyak sel-sel darah yang lain. Tubuh kita itu 8% itu adalah darah, di intravaskuler adalah darah, tetapi bila dijadikan 100%,
terdiri dari 55%-nya plasma darah dan 40%-nya adalah sel-sel darah, terdiri dari darah merah, leukosit, trombosit, sel mononuklear. Nah, di sini ada 5 jenis leukosit, tipe granulosit dan tipe agranulosit ya. Granulosit neutrofil, eosinofil, basofil yang kita bilang itu hitung jenis ya. Kalau agranulosit, limfosit, monosit. Nah, dari agranulosit ini bisa menimbulkan perkembangbiakan yang tidak normal, agresif ya. Makanya kita sebut kalau limfosit jadi ALL pada anak-anak, bisa juga pada orang dewasa. Dan tipe monosit, mieloid itu bisa terjadi AML. Nah, bisa pembuluh darah bila dipotong secara vertikal, ini bisa melihatkan sel normal itu sel darah merahnya banyak ya. Itu berupa pipih. Kemudian kalau yang sebelahnya sel leukemia itu terjadi perkembangbiakan sel leukosit yang begitu banyak, bisa tidak bisa sangat progresif, bisa mendesak sel-sel darah normal yang lain. Itulah yang kenapa bisa membuat gangguan kepada sel darah yang normal yang lain, bisa jadi anemi, kemudian bisa trombositopeni, leukosit normalnya juga bisa berkurang, leukopeni, tapi bisa juga menjadi berlebihan leukositosis. Nah, jumlah leukosit normal itu untuk orang dewasa 5.000 sampai 10.000. Tapi kalau lebih dari 11.000 itu sudah di luar normal. Leukostasi adalah suatu keadaan patologik terjadinya sumbatan leukosit pada mikrovaskular. Jadi di vena dan arteri yang kecil-kecil itu bisa tersumbat dengan adanya kelebihan leukosit. Sebab bisa menyebabkan perdarahan. Perdarahan ini karena trombosit yang ada terdesak oleh pertumbuhan leukosit. Hipoksia, ini kekurangan oksigen, sel-sel yang lain kekurangan oksigen karena sel darah merah yang normal itu terdesak juga, banyak penghancuran oleh pertumbuhan leukosit, sel-sel yang lain menyebabkan hipoksia ya. Pasiennya bisa menjadi kekurangan oksigen, napasnya bisa cepat, menjadi sering pingsan, lemah, lemas. Gitu. Kelemahan juga ini karena sel nutrisi kurang diterima oleh sel-sel dalam tubuh pasien karena sel darah merahnya yang berfungsi mengangkut oksigen dan nutrisi itu sudah kekurangan. Jadi dia kekurangan hemoglobin sehingga pasien menjadi lemah, pucat, kurus. Nah, juga menyebabkan stroke. Dari pertumbuhan yang mendesak itu lama-lama karena jantung memompa terus dan terjadi sumbatan leukosit, pembuluh darah tidak bisa mengendalikan, bisa pecah. Makanya leukemia akut ini sering terlihat petekia di permukaan tubuhnya, bisa juga mimisan, bisa juga matanya ada perdarahan gitu dan lain-lainnya ya. Dan gangguan ginjal misalnya karena terjadi penghancuran sel-sel darah yang tidak bisa disaring lagi oleh glomerulus sehingga terjadi asam uratnya meningkat, fungsi ginjal juga berkurang. Juga sel-sel yang lainnya, misalnya kuping bisa berdenging, gangguan sel tubuh lainnya pokoknya, kulit menjadi kering, sering stomatitis. Dan infeksi atau sepsis karena leukosit yang benarannya yang berfungsi untuk melawan kuman itu hanya sedikit. Jadi pasien ini mudah menerima infeksi. Kalau tidak ditangani, itu pasien bisa menjadi kedaruratan yang emergensi, bahkan bisa menimbulkan kematian. Sedangkan tindakan leukoversi sendiri adalah tindakan yang mengontrol jumlah leukosit dalam jangka pendek, yaitu pengambilan leukosit di dalam pembuluh darah. Ini tindakan yang permulaan pada khususnya pada pasien leukemia akut karena kan belum diobatin apa-apa. Jadi untuk kemoterapinya diperlukan kondusif pembuluh darah. Cairan itu bisa masuk tersebar secara sistemik. Tapi karena terhambat oleh leukosit yang banyak, itu terjadi gangguan alirannya. Jadi dengan tindakan leukophoresis adalah tindakan yang paling bagus. Ya ini sudah leukosit yang beredar di pembuluh darah yang meningkat itu adalah sel-sel muda yang kita sebut promyelosit. Ini tidak ada fungsinya. Sementara leukophoresis atau
leukositaparesis adalah kegiatan medis yang melakukan proses pengambilan suatu komponen darah yaitu leukosit berupa sel blast melalui alat yang disebut mesin aperesis. Kemudian komponen lainnya akan dikembalikan ke tubuh pasien. Jadi yang kita ambil adalah leukosit mudanya saja. Tindakan leukophoresis ini adalah tindakan kolaborasi tim medis dokter dalam hal ini yang memutuskan, sedangkan perawat yang mengerjakannya. Sementara leukophoresis adalah bagian dari aperesis. Aperesis itu adalah suatu tindakan ekstrakorporeal di mana tindakan adalah di luar tubuh pasien. Yaitu darahnya dipisahkan menjadi komponen-komponennya dan satu atau lebih komponen keluarkan atau diproses sebelum darah dikembalikan ke pasien. Ini didistribusikan oleh Carey, Palm, DVM, ESC, VIM. Kemudian selain digunakan untuk terapi, metode aperesis juga sudah banyak dikenal untuk prosedur donor darah. Yang kami lakukan di rumah sakit oleh perawat adalah prosedur terapeutik, bukan donor. Nah, aperesis ini adalah gambar sedikit fotonya, adalah prosedur pengambilan komponen darah tertentu. Dalam hal ini adalah leukosit misalnya. Nah, darah pasien itu diberi antikoagulan, kemudian dipompa ke dalam bowel dalam mesin, berputar, di-spin dengan kecepatan tertentu, sehingga darah itu terpisah berdasarkan berat jenisnya, tapi aman, tidak merusak komponen darah tersebut. Kemudian komponen darah yang diperlukan diambil, dimasukkan ke dalam bag steril, kemudian yang tidak diperlukan dikembalikan lagi kepada pasien. Nah, ini gambarnya ya, orang, kemudian diambil darahnya, masuk ke dalam mesin nomor 2, itu dipisahkan dengan mesin sentrifuge, kemudian darah yang tidak diperlukan masuk ke kantong darah steril di atas misalnya leukosit, ada lagi misalnya plasma disebut plasmaferesis, trombon disebut tromboferesis, dan ini adalah leukosit, kemudian darah yang lain dimasukkan kembali ke dalam tubuh pasien. Sementara di RSCM saya sudah melakukan tindakan aferesis ini dengan beberapa mesin. Pertama tahun 91 sampai tahun 98 dengan memakai mesin Kobe Spectra. Kobe Spectra ini masih digunakan di Seoul dan Beijing, juga di Singapura. Kemudian kami juga pernah menggunakan mesin Fenwal CS3000. Kemudian sampai tahun 2008-2009 sampai saat ini menggunakan mesin Haemonetics MCS Plus. Mesin ini kata dokter kami lebih baik, pemisahan darahnya masih murni, tidak terkontaminasi dengan sel-sel yang lain. Ini adalah contoh mesinnya ya, yang awal dulu tahun 91-96 ini adalah Kobe Spectra ini. Di beberapa negara masih digunakan, sementara yang saat ini adalah Haemonetics MCS Plus di sebelah kanan. Nah, ini tadi sudah disebutkan, waktu darah di spin dalam mesin itu kandungan yang terberat ada di bawah, red blood cell, sel darah merah itu adalah 41%. Sementara yang putih tengah itu adalah white blood cell, sel darah putih, ada platelet, ada sel mononuklear. Sementara yang besar, yang ringan adalah plasma, itu adalah 55%. Nanti yang kita ambil adalah leukosit, yang sedikit tipis itu. Nah, asuhan keperawatan pada pasien leukemia akut dengan tindakan leukophoresis. Pertama kita adalah pengkajian ya, berkolaborasi dengan dokter tim medis DPJP hematologi. Yang kita pengkaji adalah riwayat alergi, apakah pasien ada alergi obat-obatan, alergi antikoagulan dan lain-lainnya. Kemudian observasi keadaan umum pasien ini penting banget ya, seperti TTV, yaitu tekanan darah, di mana pasien yang sudah akut leukemianya itu karena beban jantungnya berat, memompa darah dengan tingginya leukosit, dia ada yang hipotensi, ada yang hipertensi karena kan merasa kelelahan pasiennya ya. Kemudian nadinya, nadi juga begitu, ada yang cepat, ada yang lambat, tekanannya ada sedikit nadinya. Kemudian respiratory, pernapasan, pasien yang sudah lama tidak diobati datang ke rumah sakit sudah tinggi leukositnya, biasanya pernapasannya dia akan sesak karena paru-paru kurang menerima banyak oksigen ya, bisa nafasnya ringan tapi bisa juga sampai berat sampai kusmos, tersendat-sendat. Kesadarannya ada yang pasiennya cepat pingsan, lemah,
tidur terus maunya, gitu. Kemudian kesadarannya, itu harus kita lihat, dikaji. Kemudian observasi keadaan lokasi tusukan pena. Kenapa kita, observasi? Karena untuk tindakan leukopheresis ini adalah mengambil darah dari pembuluh darah yang besar, karena terkait dengan, spin, putaran mesin. Jadi harus pembuluh darah vena yang besar. Jangan sampai pembuluh darah vena itu rusak, artinya banyak hematum, bengkak, yang sebelumnya rusak karena pengambilan darah sebelum tindakan. Di mana pasien ini juga karena cepat pecah pembuluh darahnya karena pertumbuhan leukosit yang sangat mendesak pembuluh darah tersebut, jadi menyebabkan dia mudah pecah dan mudah perdarahan. Kemudian, kita lihat apakah dia kalau sudah venanya sudah begitu, vena perifernya, jadi penggunaan vena perifer tidak bisa dilakukan, harus menggunakan central venous catheter atau CVC. Nah, CVC di sini juga tidak bisa menggunakan CVC yang, lumen, lumennya tuh secara kecil-kecil, nanti saya tampilkan. Harus menggunakan CVC yang untuk, dialisis. Kemudian status cairan kita lihat juga apakah, beran cairan pasien itu kurang atau dehidrasi gitu ya, karena dia kurang minum, mual, muntah, banyak keringat pada malam hari karena, peningkatan metabolisme. Kemudian lihat turgor kulit, apakah, keriput, apakah juga, pasiennya kurang malas minum, gitu. Kemudian kita lihat status nutrisi pasien ya, mual, muntah, tidak nafsu makan, terus kita ukur juga berat badan, tinggi badannya. Itu penting banget di sini, data berat badan dan tinggi badan. Kemudian hasil laboratorium darah. Misalnya yang penting itu adalah laboratorium dasar seperti DPL lengkap, di mana ada data hemoglobin, leukosit, trombosit, hitung jenis, kemudian fungsi ginjalnya, urin kreatinin, kalsium. Kalsium penting data untuk karena, leukopheresis menggunakan antikoagulan yang bisa mengikat kalsium. Kemudian albumin ini untuk mempertahankan sifat onkotik di dalam intravaskulernya. Kalau albumin rendah, maka akan bisa kolap dengan tindakan leukopheresis yang panjang 4 sampai 5 jam, itu nanti biasanya pasien seringnya, terjadi karena darahnya turun ya, shock, terjadi shock. Kemudian SGOT, SGPT untuk melihat apakah pasiennya sangat infeksius apa tidak. Sebenarnya obat-obatan yang digunakan, dalam tindakan leukopheresis tidak menghentikan obat-obatan yang diberikan pada pasien. Jadi obat-obatan tetap diberikan, tetapi ini kolaborasi dengan dokter ya. Dan informed consent, kita mohon izin pada pasien untuk dia menerima tindakan ini. Nah, diagnosa keperawatan yang sering timbul waktu pasien datang pertama kali itu biasanya terjadi gangguan perfusi jaringan sehubungan dengan peningkatan jumlah leukosit. Perfusi jaringan ini yaitu misalnya leukosit tinggi sekali atau HB-nya turun atau terjadi perdarahan, itu akibat dari leukosit yang banyak. Saat ini waktu kami membuat ini, dalam video nanti pasiennya itu leukositnya berjumlah 1.200.000 per liter, sementara normalnya kan 5.000 sampai 10.000, ini sampai 1.200.000. Jadi pasiennya itu sesak banget. Terus, pembuluh darahnya juga, waktu itu sulit sekali untuk diambil, makanya digunakanlah CVC. Kemudian diagnosa keperawatan yang kedua adalah risiko gangguan infeksi. Karena leukosit yang benerannya, yang fungsinya sebetulnya itu sangat sedikit, jadi pasiennya mudah infeksi. Mungkin ada flu, ada demam tinggi. Nah, jadi kita bekerjanya nanti harus dengan prinsip steril. Apalagi ada CVC, itu tidak boleh kita menambahkan infeksi, kerjanya steril. Kemudian, ketiga adalah gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Itu karena pasiennya ada mual, nafsu makan berkurang, minumnya juga, males karena sering tidur gitu ya. Terus resiko alergi, kemudian risiko gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan. Nah, di sini, terjadi metabolisme meningkat, tetapi nutrisi yang dibawa oleh sel darah berkurang, jadi pasiennya emang, eee, berat badannya bisa kecil, kurus gitu ya. Nah, waktu leukopheresis pasien boleh makan, asalkan tidak mengganggu akses, pembuluh darahnya
Kemudian pasien bisa juga makan kecil-kecil, ringan, supaya dia tidak kelaparan. Kemudian yang terakhir yang paling bahaya itu adalah resiko shock hipovolemik. Resiko shock hipovolemik ini terjadi karena darah pasien itu yang diambil kan leukositnya. Nah, itu bisa merubah komposisi di dalam pembuluh darah dan waktunya itu 4 sampai 5 jam gitu, di mana tekanan darah pasien juga bisa turun. Nah, makanya kita harus diobservasi selama tindakan leukophoresis itu kita pasang monitor, bedside monitor, kita monitor tekanan hemodinamiknya. Tujuan leukophoresis adalah yang kita ambil saat ini adalah gangguan perfusi jaringan tidak terjadi atau teratasi sebagian. Kenapa teratasi sebagian? Karena yang kita ambil kan ini leukosit. Leukositnya itu tidak bisa diambil sekaligus karena pertumbuhan sel kanker itu kan cepat. Kita ambil pagi ini misalnya nanti dari perusahaan hemokalkulator ya. Setelah selesai mereka di dalam tubuh pasien tuh masih berkembang biak juga, cepat juga. Jadi bisa tumbuh juga lagi. Sementara leukosit pasien itu menempati ruang, kita ambil misalnya, tidak diambil semuanya gitu, untuk memperkondisikan di dalam pembuluh darah itu, yang lain-lainnya itu aman. Jadi tindakan leukophoresis bisa dilakukan sekali, 2 kali, 3 kali, nanti tergantung dokternya dari pemeriksaan laboratorium darah, dalam hal ini DPL-nya ya, dilihat leukosit yang ada di dalam tubuh pasien. Jadi bisa dilakukan sekali, 2 kali, 3 kali, tapi biasanya tidak berturut-turut untuk keamanan pasien juga. Nah, kriteria hasilnya adalah tindakan keperawatan leukophoresis berjalan aman selama 4 sampai 5 jam tercapai, yaitu tidak ada alergi, hemodinamik pasien terkontrol, status cairan dan nutrisi pasien terpenuhi atau terkontrol, leukosit pasien berhasil dikeluarkan. Nah, tindakan leukophoresis adalah pertama persiapan alat. Persiapan alat yaitu mesin aferesis terkalibrasi dengan baik dalam keadaan bersih. Ada genset, kalau lampu listrik mati langsung otomatis dia backup. Kemudian kitnya khusus untuk leukophoresis adalah ini REF 7291E00. Itu khusus untuk mengambil leukosit. Kemudian harus ada antikoagulan formula A-nya ya, ACDA. Nah, ini bisa mengikat kalsium pasien. Kemudian bisa menyebabkan alergi juga. Kemudian ada bedside monitor yang untuk memonitor tekanan darah pasien dan lain-lain. Kemudian status oksigen, kita gunakan oximeter, flometer, aquapack, selang oksigen, itu sudah harus ada ya. Kemudian tiang infus dan troli pasien itu untuk menempatkan BMHP. BMHP-nya adalah sarung tangan steril dan non-steril, selang infus, kemudian NaCl, noxamaldehyde, dan lain sesuai dengan order dokter, 3-way, AV fistula nomor 18 ini untuk kalau kondisi perifer vena pasien adekuat. Kalau tidak adekuat, pasien sudah terpasang CVC sebelumnya. Kemudian speed 10 cc, 5 cc untuk pemberian obat-obatan dan pengambilan darah, swab alkohol, plester, kasa besar kecil, gunting, dan obat-obatan, misalnya sini heparin. Nah, ini contoh vena pasien yang besar yang ada di pergelangan tangan ya, pergelangan tangan di siku. Nah, ini adalah vena cubitis, vena basilica, vena sepalik. Kalau ini sudah rusak, kita bisa pakai atas. Tapi kalau di atas dalam melakukan leukophoresis itu waktu dia draw, darah diambil itu harus di stewing, tekanan dan manset pembuluh darah harus di atasnya. Jadi ini tidak bisa digunakan begitu yang di atas. Jadi kita biasanya menggunakan yang di tengah-tengah siku itu. Kalau semua rusak, kita harus pakai CVC. Nah, kalau pembuluh darah yang di telapak tangan atau di bawah siku-siku itu kecil-kecil, dia tidak bisa menarik darah karena spinnya itu kan kuat ya. 1.500 sampai 1.700 ppm. Kalau dia paksakan di situ, nanti kolap pembuluh darahnya tuh kempes, jadi nggak akan mengeluarkan cairan darah. Nah, CVC udah tahu semuanya ya, itu kateter intravena yang dipasang melalui percutaneous. Kemudian dia masuk ke dalam subvena clavia atau vena jugularis atau vena cava superior atau pertemuan atrium kanan dan vena cava superior inferior disebut juga vena sentral. Kemudian dia bermuaranya di muara atrium jantung kanan ya.
Nah, disebut juga tunnel pada bayi lahir melalui vena umbilicalis. Tapi saya belum pernah ke bayi, saya adalah perawat pasien dewasa. Indikasi kegunaan CVC secara langsung aja nggak saya sebutkan adalah untuk dialisis atau tindakan aferesis. Akses vena sentral ini udah tahu ya, kalau atas itu superior, bisa di jugularis atau vena cava subclavia, tapi kalau dari bawah untuk amannya supaya tidak tembus ke jantung, dokter-dokter itu masangnya bisa di vena cava iliaca atau vena cava femoralis inferior. Nanti dia kateternya bisa masuk ke atrium kanan. Itu memerlukan pembuluh darah yang besar. Nah, ini contoh-contoh kateternya. Ini yang besar ya, ada dua lumen, 3 lumen juga bisa. Tuh satu digunakan, satu backup. Nah itu backupnya harus tidak boleh ada sumbatan. Jadi setelah digunakan harus dibersihkan, dispool dengan NaCl dan di heparin lock. Nanti kalau mau digunakan heparinnya harus dibuang dulu, tidak boleh langsung kita tekan darahnya. Nanti pasien bisa keracunan dengan heparin. Nah, kalau dengan kateter vena sentral yang ini kecil, tidak bisa digunakan. Nah, tindakan ke pasien, pertama kita menerima pasien ya, status lengkap, order DPJP jelas, ada form transfer diisi lengkap, inform kondisi sudah ditandatangani, kemudian kita menjelaskan nama kita perkenalkan dan tim yang di situ ya, dokter dan lain-lain. Dijelaskan juga ruangannya, di situ ada TV juga, pasien bisa melihat karena 4-5 jam adalah waktu yang lama. Kemudian di situ kita masang infus emergency dulu, adalah NaCl atau order dokter ya, karena ada juga pasien yang alergi terhadap NaCl. Pernah kita temui juga, jadi pasien dipasang dengan dextrose. Kemudian memasang akses lain pasien, prinsipnya steril. Akses lain pasien ini pertama kali kita harus siapkan, karena kalau tidak disiapkan, nanti pas dipasang ternyata jadi sumbatan, itu harus direparasi. Kemudian menjalinkan modul lekopresis dalam mesin, masang kitnya, kemudian masukkan data pasien di hemokalkulator, terdiri dari tinggi badan, berat badan, hematokrit, masukkan pokoknya nanti bisa dilihat gitu ya, hubungkan kit ke pasien, mencatat KU pasien selama tindakan sampai selesai dalam catatan form infus dan laporan lainnya. Dan kemudian mencatat endpoint setelah terakhir diselesai, mesin akan melihatkan data-data endpoint itu nilai-nilai yang ada di pasien. Terus memberi obat ke pasien jika ada, terus perawatan CVC, membilas, dan lain-lainnya. Terus melaporkan tindakan sudah selesai kepada dokter DPJP. Nah, ini adalah teknik pembilasan vena sentral ya, kami nggak akan membahasnya. Yang penting adalah prinsipnya steril. Dan harus waktu tindakan lekopresis, ini jalur lainnya itu harus mulus, nggak boleh ada bekuan, teking gitu. Jadi bisa menghambat nanti prosesnya berjabat lama. Nah, kita akan menyaksikan video lekopresis berikut ini. Nurse Emi, videonya berapa lama ini Nurse Emi? Sekitar 16 menit, tapi bisa saya cepat. Ini persiapan di ruangan, harus ada tiang input, flow meter, bedside monitor. Nah, ini lengkap ya, harus bersih juga. Ini ACD antikoagulannya yang bisa mengobati alergi pasien. Ini kitnya lekopresis 091E dan mesinnya harus bersih, terkalibrasi, ada backup stabilizer. Kemudian ini adalah disketnya, PBSCT, peripheral blood stem cell. Nah, ini adalah BMHP-nya. Ini adalah form-formnya untuk melihat dicatat step itu. Kemudian ada dokter, ini form yang ditulis nanti selama kegiatan. Ini adalah observasi setiap siklusnya. Ini adalah contoh yang sudah selesai. Nah, ini waktu kita kalau versis harus ini adalah AV fistula untuk pasien ya, kalau yang secara biasa. Ini dokter juga harus meriksa dulu status pasien dan meriksa pasiennya. Jika iya, bisa dilanjutkan tindakan lekopresis. Ini adalah memasang tekanan darah pasien, membacakan kesesuaian identitas pasien, pasang oximetri, dan setelah bedside monitornya menyala, pastikan dalam keadaan baik, bisa dilanjutkan dengan pemasangan infus emergency, kemudian menyiapkan set BMHP ke mesin. Nah, ini akses pasiennya kita harus bersihkan dulu, buang heparin lock-nya, kita pastikan lancar, kemudian kita hubungkan nanti ke pasien. Nah, ini pasiennya menjelaskan ke pasien
proses tindakan leukapheresis. Supaya pasien juga ada yang kalau pertama kali pasien tidak tahu ya mau diapain, nyetrum apa enggak, ini harus diberitahu supaya dia tenang. Nah ini setelah mesin dihidupkan, perawat, operator mesinnya memasang kit-kit disposable ke setiap bagian-bagian mesin aferesis. Sebenarnya ini juga sudah ada di panduan, kita mengikuti panduan dari computerized dalam mesin. Tuh, biar aman semua, tidak ada yang terlewatkan. Dan waktu selama tindakan pasien diberitahu di mana akses yang terpasang itu tidak ada, nanti jangan sampai terganggu, misalnya kaki pasien menekuk itu bisa menjadi gangguan ya. Kemudian yang di leher, kepalanya bergerak-gerak itu bisa menyebabkan gangguan. Jadi diminta untuk standby badannya menahan gerakan dulu. Jadi bisa kalau ada gatal, ada minta minum, minta makan, itu bisa minta tolong keluarganya atau perawat juga bisa. Hanya perawat itu terfokus pada tindakan mesin, tidak bisa diganggu dengan tindakan yang sifatnya kebutuhan pasien ya. Jadi keluarga di sini boleh menemani pasien tapi satu saja. Untuk menghindari kebosanan, pasien juga bisa melihat televisi channel kesukaan pasien. Nah gitu, karena ini adalah cairan, jadi pasien sebelumnya sudah diminta untuk mengosongkan vesika urinanya atau pipis dulu, gitu ya. Jika pasien mengalami kelemahan, biasanya di ruangan sudah dipasang kateter. Dan sebelumnya pasien harus sudah makan terlebih dahulu. Kita pasang dari mulai semuanya sampai ada yang terlewatkan ya. Kalau ada yang terlewatkan, ini mesin semuanya computerized dan jadi kalau ada yang terlewatkan, tidak kejepit, atau tidak terpasang, itu bisa menyebabkan terjadi gangguan keseluruhannya. Nah, ini mulai dinyalakan pompa-pompanya untuk selang-selangnya masuk benar ke dalam mesin-mesin. Lampungnya sudah dipasang. Setelah itu setelah menusuk cairan pengganti normal salin. Jadi kita tusuk NaCl itu adalah untuk pertama kali rinse setiap selang di sini dibasahi dengan NaCl, nanti dicampur dengan ACD itu antikoagulan yang untuk membasahi selang-selang supaya waktu darah keluar dari tubuh pasien tidak terjadi pembekuan. Ini semua ada panduannya dalam monitor yang ada di mesin ini. Sebagai guidance-nya, guidance tindakan. Nah, itu seperti itu. Ini timbangan yang ini ada gantungan bag itu adalah timbangan ya untuk timbangan darah, cairan pengganti dan lainnya. Jadi selama tindakan tidak boleh kesenggol-senggol, bisa merubah timbangan darahnya, ambilan cakupan darah-darahnya. Nah, sekarang pasang ACD itu. Nanti keunggulannya ini. Satu pasien, beberapa pasien ada yang aman, tapi ada juga yang alergi. Ya, misalnya dia kesemutan di bibir, di tangan-tangan, sampai kram. Nah, sampai tangannya seperti mencekram, itu kita harus tahu ya gejala pasiennya. Jadi bisa dulu kita beri obat sesuai dengan dokter, setelah itu bisa dilanjutkan kembali. Mulai bergerak pompanya, mengisi selang-selang, dan ACD-nya juga turun, mengisi selang supaya nanti darah yang keluar tidak beku. Tanda kuning mengedip itu berarti ACD menetes berjalan mengikuti selang. Nah ini adalah cairan ACD bersama NaCl.
Jika ada udara yang mengikuti selang, itu akan ditampung, nanti ada penampung udaranya. Waktu draw mungkin udara masih nggak apa-apa, tapi waktu read nggak boleh ada udara yang masuk ke dalam tubuh pasien. Ini perawat sedang merangkai kit untuk leukopleresis. Sementara karena pasien sesak, pasien diberi oksigen. Nanti dalam rekan video ini ada suara pasien, itu pasiennya Untuk rusak ya. tampungan Jadi kita monitor dengan oximeternya perawat sedang dan pemberian oksigennya. Ini pada pasien ini diberikan 10 liter oksigen. Ini leukosit pasien 1.200.000, sangat tinggi sekali. serang ke setiap pam pasien. Jadi tindakan leukopleresis ke pasien ini tidak satu kalinya aja, akan dilakukan Mesin beberapa baru kali. dinyalakan. Ini adalah contoh. Ini tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Ini lampunya sangat. Nah, ini adalah rumus untuk tindakan leukopleresis. Itu ada ALL, LGK, AML. Kita masukkan data ke hemokalkulator adalah rumus untuk pasien leukemia akut Isian di AML. hemokalkulator Nah, diisi. selain tinggi badan, berat badan, di situ Data ada juga pasien. rumus berapa Ganti yang boleh model lain, yaitu dinaikkan modify gitu ya. parameter. Harus sesuai dengan yang di rumus Isi sampai lengkap. di situ karena itu sudah disesuaikan dengan mesinnya. Kita nggak boleh hafal Misalnya ya. itu draw speed 50, Panduan rumus per itu harus kita menit, laminating, returnnya ditaruh di 60 mesin. per menit. Antikoagulan rasio 1:12, itu kita yang setting. Kemudian plasma per cycle yang diambil adalah 200 ml, tabungnya adalah 5.000, koleknya bawah tipenya 225. Ini adalah Nah, ini tampilannya, hemokalkulatornya. diisi oleh perawat. Nah, kalau sudah semua oke, data-data dimasukkan, baru dari mesin kita hubungkan ke CVC pasien. Harus prinsip steril juga ya. Dan mesin dihidupkan. Kita di sini tim ya, pengisi karena pasiennya sangat gawat. Mesin dihidupkan. Jadi kita memerlukan dua perawat ya, untuk observasi pasien dan ada dokter yang standby. Nah, waktu draw itu kan pertama kali darah. Dia menarik darah. Nah, itu darah mulai diambil pertama kali ini. Nah, ini baru mulai naik. Ini masih bening darahnya. Nanti ada darah yang sudah Padat karena baru mulai ya. Mas Endi, waktu kita tinggal 5 menit lagi untuk kita Ya, diskusi ya. ya baik Bu, sebentar lagi Bu, sebentar lagi sudah selesai ini. Ya, mungkin nanti untuk video bisa kita share ya, Nurse Emi ya. Boleh di stop saja. Jangan Bu, saya mau menampilkan bukti bahwa leukosit yang diambil tuh berhasil. Ya. Bisa tunggu sebentar lagi Bu. Ini sebentar. Sudah mulai darah Ya. keluar. Masuk ke Jadi dalam nanti bau setelah ini Sebentar ini. berputar. Jangan ke dalam. Nah, saya mau menjelaskan dulu. Ini kan darah tadi kalau diputar kan ada plasma. Nah, jadi plasmanya ditendang dulu, dimasukkan ke kantong ini. Nanti setelah plasmanya keambil, baru leukosit yang tadi di garis tengah itu dibuang ke yang depan. Karena dari sentrifusnya, Nah, ini nih. Nah, gandanya adalah pompa draw. nah ini entar lagi akan keluar leukositnya akan di dihasilkan kantong yang depan. berikut yang berisi sel darah putih atau leukosit dan nanti akan ditransfer ke kantong yang di depan. Ini baik, Nurse Emi, waktu kita ini karena setelah ini ada pembicara yang lain. Ya, baru mulai. Nah, ini udah keluar leukositnya. Kelihatannya seperti ya baik, Ini. Nurse Emi, boleh di stop share aja dulu untuk videonya. ini mulai keluar. Ya, Ini masuk diambil oleh Nurse Emi, di stop Nah, saja. ini nah itu.
leukosit pasien yang 1/200 itu di situ sampai 1 liter, tetapi bukan berarti itu 1/2 keambil semua. Itu hanya sekitar 25% saja. Jadi diperlukan tindakan berikutnya kalau pasien kondusif. Ya, Demikian, baik, terima Nurse kasih. Emi. Ya, ini karena kita akan ada pembicara selanjutnya ya, pas di jam 11.45, Nurse Emi. Ya, sebetulnya ini ada 2 pertanyaan. Nanti mungkin bisa Nurse Emi respon di kesempatan yang lainnya. Kita akan buat kembali ya untuk webinar khusus untuk leukopharesis ini ya. Ini hanya 1 ya pertanyaan, bisa direspon untuk 1 pertanyaan saja. Ini ada beberapa pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Pak Andi Agus Nur Simin. Ini tidak menampilkan institusinya dari mana. Jadi beliau menanyakan penghitungan Helmo kalkulator berbentuk aplikasi atau dihitung manual. Ya, silakan Nurse Emi. Kita hanya mengambil data dari pasien, yaitu tekanan lagi, berat badan, tinggi badan, dan hematokrit. Nah, nanti kita masukkan ke dalam hemokalkulator, nanti dari mesin sendiri sudah menghitung berapa yang boleh, misalnya total blood volume, tetapi untuk leukopharesis tidak semua itu yang diambil. Nanti ada rumusnya lagi tadi yang ada garis lembar biru itu untuk AML, di situ ada nanti star collect, macam-macam di situ macam kita isi. Nah, biasanya dari yang terendah dulu, misalnya 20 cc, nanti bisa ditingkatkan jadi 25 gitu ya. Nah, kemudian 1 siklusnya jangan tinggi dulu, dikumpulkannya itu jangan langsung 250 gitu. Jadi kecil dulu, misalnya 50 dulu, nanti bisa naik 100 atau 150 pas sampai 200. Karena kan kondisi pasien kalau pertama tuh riweuh gitu, banyak nggak bagusnya. Kalau udah beberapa tindakan nanti baru agak baik kan pasiennya. CPC-nya aja kalau pertama kali pasien tuh seret, Pak, seret banget, sering jadi kolap karena saking penuhnya pembuluh darah gitu. Jadi memang benar-benar perawatan CPC-nya itu harus baik. Kalau Bapak kalau dijelaskan sini mungkin pusing ya, tapi kalau udah kita Bapak nanti praktek tempat saya bisa lihat tuh gitu. Terima Ya, kasih, Pak. baik. Baik, makasih banyak Nurse Emi. Ini memang masih banyak ya Nurse Emi yang harus kita Ya. sampaikan ya. Ya. Dan peserta sepertinya juga membutuhkan hal tersebut nanti di lain kesempatan ya, karena ini waktu hanya 45 menit ya. Jadi bisa saya simpulkan ya apa yang disampaikan oleh Nurse Emi tadi, bahwa leukopharesis ya Nurse Emi ya, leukopharesis ini adalah merupakan bagian dari tindakan aferesis ya. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Tadi diantaranya adalah pemilihan vena. Ini harus dipertimbangkan juga dari mulai bawah ya. Dan apabila sudah tidak memungkinkan dapat dilakukan dipertimbangkan untuk CVC atau vena sentral. Kemudian pasien juga boleh makan asal tidak mengganggu akses pembuluh darah. Dan tidak boleh ada udara yang masuk ya saat draw. Kemudian perhatikan kondisi dan respon pasien. Tadi ditampilkan di video, contoh pasien sedang sesak, itu juga menjadi perhatian kita ya. Baik, terima kasih banyak Nurse Emi dan Bapak Ibu sama-sama, Ibu. sekalian. Ya, sama-sama, Bu Untuk Nanda. webinar yang di 11.45 ada di kolom chat untuk link Zoom-nya ya. Silahkan masuk ke dalam link Zoom tersebut dengan narasumber Nurse Cahyo Wibisono dengan materi yang tidak kalah menarik ya terkait dengan pasien kemoterapi intensif. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.